Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah maghrib, kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dan juga kesehatan, ditambah juga keimanan, sehingga kita masih bisa menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat terus kita kirimkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa Islam ini secara rahmatan lil alamin dan menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang berbahagia, surah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surah yang menceritakan tentang akhlak orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhir. Surah yang menceritakan bagaimana atau menyebutkan bagaimana pengaruh iman itu terhadap perilaku dan akhlak keseharian seseorang. Ya. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tentu itu berpengaruh pada kelakuannya sehari-hari. Itu pasti dan sudah menjadi fakta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Surah Al-Maun. Ya, yang dimana dinamakan juga dengan surah Ar-Ra'aita. Ya. Di mana surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, ada yang mengatakan dia merupakan surah Makkiyah karena menyebutkan bagaimana sifat orang-orang yang kafir dan mendustakan adanya hari kebangkitan. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya dia merupakan surah Madaniyah karena di dalamnya menyebutkan ciri orang-orang munafik. Ya, bagaimana orang-orang munafik itu di dalam salatnya. Ya. Tapi itu tidak penting bagi kita. Ya, yang penting bagaimana kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah ini dan kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk pada surah ini, ya tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman kita kepada adanya hari akhir atau hari kiamat sangat menentukan berubahnya perilaku dan sikap kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bagaimana kuatnya iman seseorang dan kepercayaannya akan adanya hari akhir tersebut, itu semakin membuatnya yakin akan adanya pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membuka surah Al-Fatihah dan menyebutkan di antara salah satu ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Maliki Yaumid Dunya misalnya, atau Malikus Samawati wal Ard, yang menguasai langit dan bumi atau yang menguasai dunia ini? Tapi Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bahwasanya ya akan ada suatu hari di mana apa yang kalian kerjakan akan mendapatkan balasan sekecil apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan. Dan ini kita sudah sebutkan di dalam tafsir surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, dia akan melihat balasannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan meskipun sebesar biji zarrah, dia juga akan melihat balasannya. Iya. Maka jemaah yang berbahagia, itulah sebabnya mengapa iman kepada hari akhir selalu digandengkan dengan penyebutan iman kepada Allah. Iya. Karena memang iman kepada iman kepada hari akhir sangat erat kaitannya dan hubungannya dengan iman kepada Allah. Tidak dikatakan orang beriman kepada Allah kalau dia mengingkari adanya hari akhir. Karena hari akhir inilah, kepercayaan dia terhadap hari akhir inilah yang membuat dia termotivasi untuk beramal. Iya. Termotivasi untuk beramal. Karena Allah menyembunyikan pahala itu kepada manusia, tapi Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya diantaranya ada amalan-amalan yang Allah sebutkan keutamaan-keutamaannya, segini pahalanya, begini yang akan dia dapatkan. Ya, tapi Allah tidak perlihatkan untuk menguji di antara kita siapa di antara manusia yang betul-betul yakin akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, titik tolak dari semua ini adalah al-imanu bil yaumil akhir. Bagaimana rasa yakin kita akan adanya hari akhir tersebut di mana kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kepercayaan kita bahwasanya dunia ini adalah tempat persinggahan. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah di dunia sebagaimana seperti orang asing yang tidak tahu menahu apa sebenarnya hakikat dari dunia ini. Ya, aw abiru sabil, atau orang yang mengadakan perjalanan yang hanya singgah sebentar saja dan akan melanjutkan kembali perjalanannya. Dan kita yakin bahwasanya kampung kita yang abadi, yang kekal dari negeri akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami persiapkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ard. Ya, kedudukan di permukaan bumi ini. Ya. Banyaknya orang yang berlomba-lomba mendapatkan jabatan, banyaknya orang yang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, dan banyaknya orang yang berlomba-lomba mendapatkan mata, sesuatu yang sedikit dari dunia ini. Namun dia paham bahwasanya dunia ini hanya bersifat sementara dan akan dia tinggalkan. Dan fokus pikirannya itu adalah bagaimana kerinduan ia akan negeri akhirat dan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang hendak, yang yakin dan rindu akan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, hendaknya dia mengerjakan sebanyak-banyaknya amalan saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia main dimulakan oleh Allah. Ya, maka bagaimana kita melatih diri kita, dan senantiasa menjadikan fokus pikiran kita adalah kerinduan akan negeri akhirat, jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ya, makanya hendaknya kita banyak-banyak membaca tentang keadaan dan gambaran hari akhirat. Bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Bagaimana ancaman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang ingkar kepadanya di dalam neraka. Makanya kita tahu bahwasanya ayat-ayat yang awal turun kepada Nabi dan para sahabat bagaimana memantapkan iman mereka kepada hari akhir, sehingga para sahabat setelah dibina
dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka dan wa yuzakkihim, mensucikan hati dan diri-diri mereka. Iya. Sehingga ayat-ayat yang turun awal-awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang berkaitan dan gambaran tentang hari akhir, agar para sahabat tertancap di dalam hatinya keyakinan yang betul-betul akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat bagaimana para sahabat terdidik pada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya, sehingga ada di antara mereka yang rela terusir, rela diambil hartanya, bahkan rela melayang nyawanya. Karena apa? Iman mereka yang sudah ditanamkan di dalam diri mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang pertama di perang Badar, Nabi memotivasi para sahabat dan mengatakan, "Kumu ila jannati as-samawati wal ard." Ya, bangunlah, bangkitlah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau saya maju kemudian saya terbunuh, saya akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah?" Iya. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, dan engkau termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala." Iya. Lalu kemudian sahabat ini kemudian termotivasi dan sangat semangat. Ya, yang dimana ketika dia sudah ingin masuk ke medan perang, dia masih memegang beberapa butir kurma yang hendak dia makan. Baru satu butir kurma dia makan, kemudian dia mengatakan, kalau saya menghabiskan kurma yang ada di tangan saya ini sudah waktu yang sangat panjang. Maka dia buang kurma tersebut dan dia masuk langsung ke medan perang dan akhirnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kerinduan akan negeri akhirat. Jemaah dimulakan Allah. Ya. Ya, maka inilah yang mesti kita pahami. Ya, bahwasanya bagaimana kita dekat dengan Al-Quran dan bagaimana kita membaca dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari akhir dan gambaran kepada hari akhir tersebut, agar kemudian semakin kita membangkitkan semangat kita dalam beramal dan berharap dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta dan rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah sungguh cinta ingin bertemu juga dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Tapi barang siapa sebaliknya benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci bertemu dengannya di hari kiamat. Iya. Itu jemaah sekalian. Ya, jadi ini merupakan pengantar dari tafsir yang kita akan sebutkan ini. Maka di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akhlak orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir tersebut dan tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Oleh sebab itu Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Ad-din di sini jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Yang pertama adalah al-amal, amalan, atau bisa juga diartikan agama. Yang kedua adalah al-jaza, hari pembalasan. Jadi itu dua makna kata-kata ad-din di dalam bahasa Arab. Boleh diartikan agama atau amalan, sebagaimana firman Allah, "Lakum dinukum waliyadin," bagimu agamamu atau bagimu amalanmu, dan bagiku agamaku atau amalanku. Tapi khusus di surah ini, terjemahan yang kita lihat di Quran terjemahan bahasa Indonesia adalah diartikan dengan agama. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Allah di sini datang dalam bentuk pertanyaan untuk memancing pikiran dan perhatian manusia, untuk memperhatikan betul-betul siapakah orang-orang yang mendustakan agama. Lalu Allah mengatakan, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, mencela anak yatim, dan tidak memuliakan anak yatim. Kenapa jemaah sekalian? Karena rasa tidak percayanya akan adanya hari akhir membuat ia berbuat semena-mena dengan orang-orang yang lemah.
Ya. Kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, mungkin boleh jadi dia mengatakan, kalau kita melawan, kalau kita ambil haknya, pasti kita akan dihukum. Ya, pasti kita akan dihukum. Maka dia tidak melakukan, boleh jadi dia tidak melawan orang-orang yang memiliki kekuasaan karena mungkin cuma takut akan hukuman dari orang tersebut. Ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang lemah, dia semena-mena mengambil harta tersebut karena dia mengatakan, karena mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa apa-apa. Ditambah lagi rasa percayanya rasa ketidakpercayaannya akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat dia semakin menjadi-jadi dengan perbuatannya tersebut, menganggap remeh orang-orang yang lemah. Makanya Islam jamaah sekalian datang mengangkat derajat orang-orang yang lemah. Nah, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surah berkenaan dengan golongan yang lemah, yaitu surah An-Nisa. Kita tahu bahwasanya wanita adalah makhluk yang lemah. Makanya Islam datang untuk mengangkat derajat wanita tersebut, sampai-sampai ada satu surah yang khusus untuknya di dalam Al-Qur'an. Karena di zaman Arab jahiliyah dulu, para wanita dan orang-orang yang lemah seperti anak yatim tidak berhak mendapatkan warisan. Dan dia tidak diberikan warisan, dan harta mereka dengan seenaknya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan tersebut. Maka Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Coba kita lihat, Allah menyebutkan ciri pertama dari orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan tersebut dengan hal yang berkaitan dengan hak manusia. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik, mencela dan tidak memuliakan anak yatim. Dan kata-kata yad'u di sini jamaah sekalian, yad'u dalam bahasa artinya yadfa'u bisyiddah, dia mendorong dengan sangat keras. Artinya kalau ada anak yatim di depan pintunya misalnya, dia meminta belas kasihan, dia mendorong dengan keras, dan tidak memuliakan anak yatim tersebut. Makanya Islam pun datang mengancam orang-orang yang memakan harta golongan yang satu ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, maka Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah tidak langsung mengatakan dia akan masuk ke dalam neraka, tapi Allah mempermisalkan dulu dengan mengatakan, maka seakan-akan dia telah memasukkan api ke dalam perutnya. Lalu Allah mengatakan wasayaslawna sa'ira, dan Allah akan membakar ia di dalam neraka, neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang bagaimana agar kita memuliakan makhluk yang lemah ini, anak yatim. Dan kita sudah sebutkan pada tafsir surah Ad-Duha apa makna yatim di dalam istilah syariat kita. Yatim adalah man faqada abah, orang yang kehilangan atau meninggal bapaknya pada waktu dia masih kecil, belum balik. Jadi kalau dia sudah balik berarti tidak dikatakan lagi anak yatim. Jadi orang-orang yang sudah dewasa meninggal bapaknya, maka tidak lagi dikatakan anak yatim. Jadi anak yatim adalah sesuai dengan istilah syariat, orang yang meninggal bapaknya ketika dia masih dalam keadaan masih kecil atau belum balik. Itu disebabkan Islam sangat memperhatikan urusan mereka, disebabkan karena apa? Karena seharusnya di masa-masa tersebut di mana dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, nafkah dari bapaknya, dia kehilangan hal tersebut. Makanya ini yang paling diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah di dalam surah Ad-Duha, alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah kami telah mendapatimu yatim wahai Muhammad lalu kami menolongmu? Subhanallah, lalu kami melindungimu. Dan ketika orang berada dalam keadaan yatim, itu berpeluang, anak tersebut berpeluang kalau tidak mendapatkan perhatian dari manusia, itu berpeluang membentuk pribadinya menjadi pribadi orang-orang yang tidak
ya, yang tidak baik, ya, karena tidak ada orang yang mengontrolnya misalnya. Ya, coba kita lihat sebagian anak-anak yatim itu, ya, ketika dia tidak diperhatikan, tidak masuk panti misalnya, tidak ada orang yang memperhatikannya, pasti dia tumbuh dalam keadaan, ya, kalau tidak ada orang yang memperhatikannya, tumbuh dalam keadaan tidak sewajarnya. Artinya karena tidak ada yang memperhatikan urusannya, dia tidak mendapatkan kasih sayang, maka boleh jadi dia tumbuh membawa sifat dan perangai yang kasar, tidak baik. Ya. Terpengaruhlah ia oleh lingkungannya, akhirnya dia terjatuh pada maksiat. Ya, misalnya mencuri dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada yang memperhatikan urusannya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Islam datang untuk betul-betul kita memperhatikan masalah golongan yang satu ini. Ya, golongan yang satu ini. Bahkan ketika sahabat mengalami kerasnya hati, ya, Nabi SAW mengatakan, pergilah kepada anak yatim, ya, ciumlah kepalanya dan usap-usaplah kepalanya, itu akan melembutkan hati kalian. Ya, karena apa? Itu merupakan hal yang membuat kita sadar bahwasanya, ya, betapa kasihannya anak ini tidak mendapatkan, ya, kasih sayang dari orang tuanya yang sudah dia kehilangan. Ya, maka itu akan memunculkan rasa kasihan di dalam diri kita yang kemudian melembutkan hati-hati kita yang keras. Jadi kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, kalau kita merasakan malas-malas dalam beribadah misalnya, ya, atau malas-malas datang majelis taklim, iman ini perlu dicas, perlu ditingkatkan, maka kita cari anak yatim. Iya. Kita cari anak yatim. Entah di panti asuhan atau di mana saja di sekitar lingkungan kita, kita datangi dia, berikan dia hadiah. Ya, elus-elus kepalanya, cium kepalanya, ya, agar kemudian insya Allah itu kemudian akan melembutkan hati-hati kita yang keras. Karena itu merupakan, ya, anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan betapa mulianya orang-orang yang memperhatikan masalah anak yatim ini. Nabi sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara bi sabbabataihi. Ya. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan dua jari jemarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Aku, kata Nabi SAW, ya, dengan orang-orang yang mengurusi anak yatim, ya, akan dekat di hari kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi. Ya, bagaimana dekatnya dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, tidak bisa dipisahkan. Maka orang-orang yang mengurusi urusan anak yatim akan seperti dekatnya dengan Nabi SAW dua jari ini di hari kiamat. Nah, subhanallah. Ya. Dan coba kita perhatikan, ya, ikhwas sekalian, bagaimana, ya, respon anak-anak tersebut, ya, ketika ada seseorang yang mendatanginya, membawakan dia hadiah. Anak kita saja, ya mas sekalian, coba kita perhatikan, anak kita saja yang hari-hari kita bersama dengannya. Ya, kita pulang misalnya dari kantor, kita pulang dari kerja, kemudian, ya, kita bawakan oleh-oleh, mungkin oleh-oleh sekedar tahu isi misalnya, atau, ya, mainan-mainan yang murah. Kita datang, ya, bagaimana kita lihat kegembiraan dia menyambut kita, subhanallah. Ya, dia lari dari keluar dari kamarnya menyambut kita, abah, ya, apa yang kita bawa? Coba kita, padahal hari-hari kita bersama dengan kita, tapi ketika kita datang, dia menyambut kita dengan sangat gembira karena beberapa saat kehilangan, ya, abahnya, tidak melihat abahnya atau bapaknya, dia merasa ada sesuatu yang, ya, yang hilang dari kehidupannya. Bagaimana lagi dengan anak yatim, jamaah sekalian, ya, yang subhanallah mereka, ya, yang masih kecil sudah kehilangan orang tuanya, ya, subhanallah. Maka kita bisa lihat bagaimana kegembiraan mereka ketika kita datang, ya, menyambut mereka, menggendong mereka misalnya, kemudian memberikan dia makanan, memberikan dia hadiah, subhanallah. Itu merupakan, ya, tarqiqul qulub, ya, bentuk, bagaimana melembutkan hati seseorang, ya, subhanallah. Karena kita tahu dia adalah makhluk yang lemah, manusia yang lemah, yang masih butuh untuk diperhatikan, ya, subhanallah. Maka ini, ya, inilah anjuran agama kita, bagaimana agama kita memperhatikan hak-hak orang yang lemah, ya, orang yang lemah. Bahkan jamaah sekalian kita bisa perhatikan, ya, ketika Herakl,
bertanya kepada Abu Sufyan yang masih musyrik pada saat itu tentang pengikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Hirakal, pembesar Romawi ini, raja Romawi ini mengatakan, siapakah yang banyak mengikutinya? Apakah kalangan orang-orang yang bermartabat dan memiliki jabatan, orang kaya, ataukah orang-orang yang lemah? Maka Abu Sufyan menjawab dengan jujur, yang masih musyrik pada saat itu. Dia mengatakan, kami lihat yang banyak mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Iya. Maka setelah menyebutkan ciri-ciri dari Nabi itu, diantaranya mereka diikuti dengan orang-orang yang lemah, maka Hirakal yang paham tentang kenabian, yang dia tidak beragama Islam tapi mungkin membaca dalam kitab-kitab Nabi terdahulu, kitab Injil mungkin atau kitab Taurat, dia paham bahwasanya di antara ciri orang yang diangkat menjadi nabi adalah yang di sekitarnya adalah orang-orang yang lemah. Karena Nabi memang mengatakan, innama tunsuruna lidu'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong dengan adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi dimudahkannya urusan seseorang, ditolongnya agama ini karena adanya orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ya, di sekitar kita, anak kecil, para janda, orang miskin, itulah yang membuat kita ditolong dan dimudahkan urusan kita. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah. Andaikan tidak ada yang namanya orang miskin, tidak ada yang namanya anak yatim, tidak ada yang namanya golongan orang-orang yang lemah, mungkin bisa jadi kita ini tidak ada yang bisa melembutkan hati kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka yang tidak mendorong memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jangankan memberikan makan, sampai dia tidak rela kalau manusia memberikan makan kepada orang miskin. Makanya Allah mengatakan di sini wala yahuddu. Ya, dia tidak memotivasi dan mendorong orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi jangankan memberikan makan kepada fakir miskin, memotivasi saja orang untuk memberikan makan, dia tidak mau. Jadi dia mau kalau dia bakhil, orang lain juga bakhil, orang lain juga menjadi pelit sama dengan dirinya. Inilah orang-orang yang sangat tidak ada imannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia mengharapkan dirinya menjadi pelit, orang lain pun dia harapkan juga menjadi pelit, menjadi orang-orang yang bakhil. Wa na'udzubillah. Kalau dia merasa dirinya orang bakhil dan dia gembira kalau ada orang yang dermawan, itu masih wajar. Tapi kalau dia sudah berharap juga orang lain menjadi pelit sama seperti dia, maka ini sudah kelewat batas. Makanya Allah mengatakan di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin, jangankan memberikan makan kepada orang miskin, mendorong saja orang memberikan makan, dia tidak mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan di sini jamaah sekalian, di sini juga bisa diambil faedah bahwasanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah dan menunjukkan iman kita akan adanya hari akhir adalah bagaimana kita memberikan makanan kepada orang lain, terkhusus kepada fakir miskin. Terkhusus kepada fakir miskin. Dan tentunya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini semua ibadah yang mungkin bisa saja kita lakukan dan manusia melihat kita. Tidak sama mungkin dengan puasa. Kita bisa puasa tapi orang lain tidak tahu. Tapi ibadah yang kita sebutkan ini memberikan makan, orang lain kan akan tahu dan melihat kita. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Insan, di antara ciri orang-orang yang manusia yang betul-betul yakin akan adanya hari akhir, mereka yang memberikan makanan tidak sekedar memberikan makanan, tapi dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makanan ini kepada kalian semata-mata mengharapkan wajah dan balasan dari Allah. Dan jangankan balasan yang kami harapkan dari kalian, yang tidak kami harapkan dari kalian ucapan terima kasih saja, mereka tidak mengharapkan dari manusia, sekedar memberikan saja. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan
wala syukura, dan rasa terima kasih pun kami tidak mengharapkan dari kalian. Ya. Karena kami yakin akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya, karena kami takut akan adanya hari di mana Allah akan membalas semua perbuatan manusia. Maka ini kami lakukan semua untuk mengharapkan balasan dan perlindungan dari Allah di hari pembalasan tersebut. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Maka memberikan makan termasuk amalan yang paling mulia. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi jamaah sekalian ketika baru masuk di dalam kota Madinah. Sehingga Abdullah bin Salam, ya, ketika salah satu orang Yahudi yang masuk Islam, ya, dia mengatakan kalimat pertama yang saya dengarkan dari Rasulullah Muhammad SAW di dalam nasihatnya yaitu ayuhan nas. Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, afsyus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, ya, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari di mana manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, subhanallah. Jadi ini rumus. Ya, ini tips agar kemudian kita masuk surga dengan selamat. Apa tadi? Sebarkanlah salam. Ya, sambunglah tali silaturahim. Berikanlah makanan dan salatlah di malam hari di mana manusia pada tidur, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ya, subhanallah. Ya, jadi ini jemaah sekalian. Jadi mereka ini orang-orang yang mendustakan hari kiamat ini tidak mendorong memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ya, tidak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ya, yang dimana ya seharusnya orang-orang miskin tersebut, ya, apalagi ketika ia sudah berada di depan pintunya, dia seharusnya menyambutnya dengan gembira. Sebagaimana ya kita sudah sebutkan bahwa saya ada seorang salaf yang ketika datang pengemis di depan pintunya, dia mengatakan apa? Marhaban, selamat datang kepada orang yang membawa bekal kami ke akhirat. Selamat datang. Dia menyambut dengan gembira pengemis tersebut karena dia yakin apa yang diberikan kepada orang miskin tersebut, orang fakir tersebut, itulah yang akan menjadi bekalnya di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah kesempurnaan agama kita. Bagaimana agama kita memperhatikan hak-hak orang yang lemah sehingga kebahagiaan itu merata. Kebahagiaan itu merata. Coba kita lihat apa hikmahnya kira-kira. Ya, di hari kebahagiaan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, terkhusus Idul Fitri, di mana seseorang merayakan dengan ya kegembiraan yang sangat besar. Ya, setelah berpuasa 1 bulan, ya, kemudian dia diperintahkan untuk membayar zakat, dan waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah tersebut di pagi hari pada hari raya Idul Fitri, atau sebagian ulama mengatakan di malam hari, ya, di malam hari, malam takbiran, malam lebaran tersebut. Apa hikmahnya? Agar kemudian di hari raya, di hari kebahagiaan, di hari di mana manusia semua berbahagia dengan hari raya mereka, umat Islam, kebahagiaan itu merata di semua golongan. Karena apa? Terbaginya harta kaum muslimin di setiap orang-orang fakir dan orang-orang miskin, yang kemudian tidak ada pada hari itu orang-orang yang melarat, yang semua merasa bahagia. Karena memang hari itu hari bahagia, hari yang diperintahkan untuk kita bergembira, saling mengucapkan selamat, saling mengucapkan ya saling bersilaturahim, ya. Dan kita tidak mau kalau ada satu manusia, satu dari saudara kita yang ya di hari itu mereka tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka inilah hikmahnya mengapa zakat fitrah dibayar paling afdolnya di malam lebaran atau pada hari pagi hari di hari Idul Fitri tersebut, agar kemudian itu hikmahnya memasukkan rasa bahagia di dalam hati orang-orang miskin. Ya. Bagaimana itu, subhanallah jemaah sekalian, ya, kita bisa bayangkan itu. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Jangan kalau kita bersedekah itu kepada orang miskin, jangan sekedar kita kasih baru pulang. Ya.
Tapi coba perhatikan itu bagaimana ekspresi wajahnya. Kita perhatikan baik-baik. Bagaimana raut mukanya, kegembiraannya, kebahagiaannya ketika menerima sedekah. Dan pemberian dari tangan kita. Kita perhatikan bagaimana kegembiraannya. Subhanallah. Maka itu akan membuat hati kita menjadi lembut, menjadi ingat akan akhirat. Coba kita perhatikan baik-baik itu. Wajah orang-orang miskin yang kita berikan makanan, yang kita berikan hadiah, yang kita berikan zakat. Subhanallah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kemudian memperbaiki hablum minan nas. Hubungan kita kepada sama manusia jamaah sekalian. Kemudian Allah mengatakan, ini sudah masuk waktu ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlak mereka kepada sama manusia, Allah pun kemudian menyebutkan ciri orang-orang yang mendustakan agama ini atau hari kiamat ini dengan bagaimana ketika dia berhubungan dengan Allah. Jadi setelah Allah menyebutkan hubungan mereka kepada sama manusia, setelah itu Allah menyebutkan bagaimana interaksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya sekedar asal-asalan saja. Asal-asalan. Makanya Allah mengatakan, "Fawailun lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapakah mereka ya Rabb? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap salatnya. Inilah salatnya orang-orang munafik. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di antara ciri orang-orang munafik ketika dia melaksanakan ibadah dan mereka hendak menipu Allah. Mereka hendak menipu Allah. Dan kemudian mereka salat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri ketika salat dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, karena mereka hanya mengharapkan pujian dari manusia, bukan karena Allah mereka salat, bukan karena ingin mendapatkan kebahagiaan dari salatnya dia salat, tapi dia salat karena ingin sekedar mendapatkan pujian dari manusia. Dan Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Karena mereka salat asal-asalan. Inilah Allah katakan celakalah bagi orang-orang yang salat. Allah melanjutkan alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Maka datang hadis atau sunnah menafsirkan apa makna kata-kata sahun di dalam ayat ini. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salatnya yang pertama kali, dan ini yang banyak disebutkan oleh ulama tafsir, yang dimaksudkan lalai dari salatnya adalah tidak memperhatikan masalah waktu salat. Dia sholat subuh nanti mau terbit matahari. Dia sholat asar nanti mau terbenam matahari, mau masuk waktu maghrib. Dia sholat maghrib nanti mau masuk waktu isya. Begitu seterusnya dia lakukan. Dia menunda-nunda waktu sholat. Ketika azan tiba dia mengatakan nanti saja, masih panjang waktu. Akhirnya tertundalah waktu sholatnya. Nanti sudah mau masuk waktu selanjutnya, dia baru buru-buru untuk melaksanakan sholat hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak menjadikan sholat itu sebagai kebutuhannya. Sebagaimana Nabi mengatakan, waju'ilat qurratu ainin li fis shalah, dan telah dijadikan penyejuk hati bagiku di dalam sholat. Jadi orang yang menjadikan sholatnya sebagai penyejuk hati baginya, dia akan menjadikan sholat itu sebagai rutinitas penghibur utama bagi setiap masalahnya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya orang-orang beriman menjadikan kebutuhan utamanya dalam menyelesaikan persoalan adalah dengan melaksanakan salat. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan masalah yang sangat memusingkan kepalanya, Nabi tidak pergi tidur. Tapi apa kata Nabi? Ya Bilal. Dia mengatakan kepada muazzinnya, ya Bilal arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Subhanallah, istirahatkan kami dengan salat. Karena dengan melaksanakan salat, dia seakan-akan berjumpa dan berdialog dengan Tuhannya. Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Rabb, Tuhan yang senantiasa ada di setiap dia membutuhkan kebutuhan.
Tuhan yang selama ini bersama dengannya, yang dia tahu dialah Allah yang tempat bergantung dan butuh kepadanya. Makhluk semua butuh kepadanya. Maka dia paham, maka dia melaksanakan sholat untuk menyelesaikan masalahnya, dan dia menjadikan itu kebutuhan sehingga dia melaksanakan tepat pada waktunya. Dia senantiasa rindu, kapan lagi datang waktu sholat selanjutnya. Dia selalu bertanya-tanya, sudah masuk ke waktu sholat, sudah masuk ke waktu sholat. Itu di antara ciri-ciri orang yang bagus keimanannya. Tapi orang-orang munafik, orang yang lalai dari sholat, yang tidak memperhatikan masalah sholat, menunda waktu sholat. Dan juga di antara makna dari kata-kata sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang tidak memperhatikan masalah kehusyuan di dalam sholat. Dari takbir sampai salam tidak ada yang diingat kecuali keduniaannya saja, hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Bahkan masalah-masalah perdagangannya semua dia ingat di dalam sholat. Nauzubillah, ini yang mesti kita berhati-hati sekali. Memang masalah khusyuk itu kadang kita tidak bisa 100%. Tapi intinya kalau pikiran kita meleset lagi, kita fokuskan lagi. Begitu keadaan kita dalam sholat. Jadi ketika meleset pikiran kita luruskan lagi, fokus lagi. Jangan kita ikuti perasaan kita dan pikiran-pikiran yang meleset dari konsentrasi di dalam sholat. Makanya seorang sahabat mengatakan, segala puji bagi Allah yang mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, dan celakalah kita andaikan Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Apa bedanya alladzina hum an pakai an salatihim sahun dengan alladzina hum fi? Apa bedanya? Kalau Allah mengatakan an salatihim sahun dengan fi salatihim sahun. Kalau Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, berarti orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya di luar salat. Di luar salatnya. Andaikan Allah mengatakan alladzina hum fi, kata-kata fi di situ, maka tidak ada di antara kita yang selamat. Tidak ada di antara kita yang selamat. Karena andai kata Allah mengatakan alladzina hum fi di dalam salatnya, siapa di antara kita yang tidak pernah lupa, atau ada di antara kita yang tidak lepas dari lupa di dalam sholat? Kadang di antara kita ada lupa rakaatnya, kadang di antara kita pikiran kita meleset, tidak. Makanya bersyukur kita Allah mengatakan kata-kata an di situ. Andaikan kata-kata fi atau huruf fi di situ, tidak ada di antara kita yang selamat. Maka segala puji bagi Allah yang hanya mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, dari sholatnya. Artinya tadi yang tidak memperhatikan masalah waktunya, mengakhirkan waktunya dan sebagainya. Jadi itu jemaah sekalian, alladzina hum an salatihim sahun, ditambah lagi Allah mengatakan alladzina hum yuraun. Ini boleh jadi ini alladzina hum yuraun termasuk dari bagian sahun tadi, yang hanya salat karena riya, ingin dilihat oleh orang. Dan kalau berbicara masalah riya, pasti tidak terlepas dari sum'ah. Apa itu sum'ah? Boleh jadi ada orang yang dia sholat di malam hari, dia sholat tahajud. Tidak ada orang yang melihatnya, hanya Allah SWT. Tapi pagi hari dia ceritakan, saya mengantuk ini, tadi malam sholat tahajud, sampai subuh. Ini diantara penyakit yang berbahaya, sum'ah. Jemaah yang dimulakan oleh Allah, ingin didengar. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi dari itu. Apa itu? Al-ujub, merasa bangga diri. Dia tidak mungkin dilihat, tidak ada orang yang melihat dia di dalam sholat, dan dia tidak menceritakan. Tapi setelah pagi harinya dia merasakan dan muncul perasaan di dalam dirinya, saya lebih baik hari ini daripada tetanggaku. Karena saya telah sholat tahajud 8 rakaat misalnya. Saya sholat tahajud semalam penuh. Adapun itu tetangga-tetangga saya sholat subuh pun dia tidak pernah. Mungkin dia terlambat. Muncul perasaan seperti itu. Tapi mungkin dia tidak menyampaikannya. Dia mungkin tidak menyampaikannya, tapi muncul perasaan. Yang dia ikuti perasaan tersebut, dia tidak lawan. Maka ketika muncul perasaan ini, dia mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dari syaitan. Makanya ada seorang ulama mengatakan, andaikan aku tidur semalam suntuk, kemudian nanti aku bangun di waktu subuh, kemudian aku menyesal karena tidak bangun salat malam,
itu lebih aku sukai dibandingkan aku sholat satu malam penuh, tapi pada pagi harinya saya merasa berbangga diri. Jadi saya lebih baik ya tidur semalaman, kemudian pada pagi harinya saya menyesal dan meminta ampun kepada Allah, daripada saya sholat semalam suntuk dan pada pagi harinya saya bangga dan merasa ujub, merasa sombong dengan apa yang ibadah yang telah saya lakukan. Wa na'udzubillah. Makanya jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan diberikan kenikmatan untuk bisa sholat tahajud, jaga niat kita baik-baik, jaga ibadah kita ini. Kalau perlu hanya kita yang tahu dengan Allah, tidak perlu kita menceritakan kepada orang lain atau merasa bangga dengan ibadah kita tersebut. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak, ibadah yang kita lakukan tidak ada apa-apa, bahkan tidak belum ada kepastian apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Tidak ada kepastian. Boleh jadi ada di antara sahabat kita, saudara kita hanya melakukan amalan sedikit saja, tapi karena ikhlasnya yang luar biasa, dia mengalahkan kualitas ibadah kita karena keikhlasannya. Adapun kita, mungkin ibadah kita tercampuri dengan perasaan-perasaan ria, perasaan-perasaan sumbah, maka tidak ada yang bisa dibanggakan jamaah sekalian. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun banyak ibadah kita. Ingat selalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai ketakwaan di dalam hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Kemudian Allah mengatakan alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kemudian mereka di antara ciri mereka mendustakan hari kiamat, tidak memberikan bantuan atau tidak meminjamkan barang-barangnya, barang-barang berguna kepada orang lain. Bayangkan, saking tidak adanya imannya sampai meminjamkan barang-barang kepada orang-orang yang butuh. Dia tidak mau, padahal kalau dia pinjamkan barangnya itu tidak berkurang. Kalau mungkin bersedekah, dia mungkin menganggap bahwasanya hartanya berkurang, tapi ini sekedar meminjamkan saja. Tidak ada berkurang, akan dikembalikan nanti pada waktunya. Tapi dia tidak mau juga. Bahkan ulama kita mengatakan kata-kata al-maun dalam ayat ini adalah barang-barang yang seperti di zaman Nabi itu seperti ember, timba misalnya, atau panci. Ini sebagian tafsir ulama mengatakan seperti itu. Jadi sampai barang-barang yang kecil seperti itu dia tidak mau meminjamkan, saking tidak adanya imannya bahwasanya kalau kita pinjamkan ini barang, saudara kita akan terbantu dan kita akan mendapatkan pahala. Tapi tidak ada sama sekali di dalam dirinya. Dia takut jangan sampai barangnya, pancinya tergores sedikit, jangan sampai mobilnya tergores sedikit, kemudian dia tidak mau pinjamkan kepada orang lain. Padahal orang lain itu butuh dengan barang-barangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini menjadi PR bagi kita. Untuk senantiasa memberikan bantuan itu kepada saudara-saudara kita. Intinya jamaah sekalian dari surah Al-Maun ini bagaimana untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir, agar kemudian kita memperbaiki betul dan memberikan hak dan kebahagiaan di dalam hati manusia, terutama orang-orang yang lemah, dan bagaimana kita memenuhi hak-hak Allah kepada kita, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, tafsir surah Al-Maun. Semoga ada manfaatnya bagi diri kalian pribadi dan kepada jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan insyaallah kita masuk pada tafsir surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.